Manchester United berkunjung ke Oslo, Norwegia guna melakoni laga pramusim. Bertanding melawan Leeds, Erik ten Hag memutuskan untuk masih menyimpan sejumlah pemain inti. Meskipun begitu, Setan Merah masih diperkuat beberapa pemain utama seperti Rafael Varane, Lisandro Martinez, Wan-Bissaka, dan Jadon Sancho. Yap, laga ini sendiri menjadi debut bagi rekrutan anyar Mason Mount. Selain itu, anak-anak muda yang dimainkan Ten Hag dalam laga ini sejatinya juga cukup baik sampai akhirnya MU menang 2-0. Setelah cukup lama libur, Manchester United pada akhirnya kembali bertanding. Yap, dalam laga perdana pramusim, Setan Merah dihadapkan melawan tim sesama Inggris, Leeds United. Dalam laga yang berlangsung di Oslo, Norwegia tersebut, MU masih belum diperkuat sebagian besar bintangnya. Nama-nama macam Bruno Fernandes, Casemiro, Christian Eriksen, Antony, hingga Marcus Rashford masih diberi waktu libur dan mungkin akan join di match berikutnya. Dalam laga ini, pemain seperti Lisandro Martinez, Rafael Varane, Wan-Bissaka, hingga Jadon Sancho tetap tampil kendati hanya di babak pertama. Yap, selain beberapa nama tadi, tentu debut Mason Mount adalah yang paling dinanti. Maklum, ia yang baru join langsung diberi nomor 7 yang terakhir kali dipakai oleh Cristiano Ronaldo. Nah, kendati menguasai jalannya pertandingan, MU sendiri pada akhirnya malah baru bisa mencetak gol di babak kedua, di mana penampilan anak-anak muda Setan Merah justru menuai pujian di laga kali ini. Dipercaya bermain sejak awal, Mason Mount sepertinya masih butuh adaptasi entah itu dari segi chemistry maupun taktikal. Bermain di posisi nomor 10 di belakang Sancho yang berperan sebagai false nine, Mount memang cukup aktif bergerak. Meskipun begitu, penampilannya dinilai kurang maksimal lantaran banyak passingnya yang belum akurat. Selain itu, beberapa peluang yang ia dapatkan pun belum bisa dimaksimalkan dengan baik. Kendati begitu, Ten Hag tetap memberikan apresiasi kepada pemain anyarnya tersebut. Menurut sang menir, ini hanya persoalan waktu. Pertandingan pertama, kami telah melihat beberapa hal bagus. Juga beberapa pemain muda masuk dan mereka cocok. Soal Mason Mount, dia cukup bagus. Babak pertama, kami mengharapkannya. Dia memiliki begitu banyak keberanian. Anda dapat mengambil begitu banyak kegembiraan darinya. Ini hanya soal waktu, ucap Ten Hag kepada MU TV. Di sisi lain, Mount sendiri mengaku kalau ia cukup menikmati perannya di laga kali ini kendati belum bisa maksimal. Namun dari sini, ia sudah mengerti tentang bagaimana cara Erik ten Hag bermain. Bagus untuk memulai pertandingan pertama ini, kami telah bekerja sangat keras jadi bagus untuk keluar dan mempraktikannya. Saya mulai memahami bagaimana manajer ingin bermain dan bagaimana para pemain bermain. Saya sangat menikmati peran hari ini, bisa masuk ke dalam dan merebut bola. Saya pikir itu akan bekerja dengan sangat baik ke depannya. Tegas Mount usai laga. David is no more and it'll be interesting to see what happens with the goalkeeping department as we approach the next month or so. Ahmad, clever feat. You might remember Ahmad scored in pre-season for United last season, almost a year ago. And this is a case of, team building. But he couldn't quite take it forward, Jamie Shackleton. And now here's an opportunity for Ahmad. Well, what a save by the goalkeeper. Absolutely. In the Premier League, 78 goals conceded. Yap, pada babak kedua laga ini, Erik ten Hag memutuskan untuk menurunkan para pemain muda. Dan hasilnya pun cukup oke, di mana anak-anak muda ini mampu tampil lepas dan bermain taktis. Nah, salah satu pemain yang mencuri perhatian di laga ini adalah Noam Emran. Winger 20 tahun yang bermain untuk tim U21 MU tersebut mampu tampil oke dengan sumbangsi 1 gol dan 1 assist. Sebagai winger, pergerakan serta kecepatannya jelas jadi nilai plus. Dan bila bisa konsisten, mungkin saja ke depannya Emran akan jadi saingan nyata buat Antony di sektor sayap kanan. Pasalnya kemampuan kaki kiri anak yang satu ini cukup menjanjikan, namun ini masih awal dan perjalanan masih sangat panjang. Terlepas dari apapun, secara keseluruhan, penampilan para pemain muda sangatlah baik, di mana Erik ten Hag pun mengaku senang dan berharap akan ada pemain dari akademi seperti Garnacho yang bisa bersaing di tim utama Manchester United ke depannya. Ini momen yang luar biasa bagi mereka untuk bersama tim utama mencetak gol di stadion
stadion seperti ini. Dalam suasana seperti ini, itu luar biasa. Sekarang adalah waktu mereka. Kami harus meningkatkan grup dan kami dapat melakukannya dengan transfer, tetapi juga dengan para pemain di akademi. United terkenal akan hal itu. Ada Garnacho musim lalu. Saya harap setidaknya ada satu pemain yang dapat bergabung dengan tim utama, memiliki menit bermain dan bahkan berjuang untuk posisi starter, ucap Ten Hag. For the Frenchman, Noam Emmerich kept his cool, found the net, and United off up and running in pre-season. United 1, Leeds 0. Emmerich, he's gone all the way through and turned in by Joe Hugel. That was clinical. Yap, dengan hasil ini tentu menjadi langkah awal yang baik bagi Manchester United. Dan setelah laga melawan Leeds, Setan Merah akan terbang ke Skotlandia untuk melakukan laga melawan Lyon pada Rabu 19 Juli mendatang. Kemungkinan dalam laga melawan Lyon nanti, MU sudah bisa diperkuat para pemain inti. Namun sejatinya, laga pramusim adalah momen yang pas untuk mencari para pemain muda yang bisa diorbitkan ke tim utama. Hal yang cukup bijak mengingat MU sendiri masih terseok-seok di bursa transfer gara-gara polemik pemilik klub anyar tak kunjung menemui kepastian. Mungkin satu yang masih jadi kebutuhan utama MU adalah ketiadaan striker nomor 9 yang bisa jadi juru gedor. So, sembari menikmati pertandingan pramusim, kita tunggu saja pergerakan MU di bursa transfer nanti akan gimana.